seluruh dunia ini, dan kami sangat bersyukur bisa terhubung dengan narasumber yang luar biasa keilmuannya, yang luar biasa pengalamannya, dan mudah-mudahan nanti bisa sebanyak mungkin kita bisa menyerap ilmu dari beliau, Dr. Jo. Secara pribadi saya bangga juga karena malam hari ini pematerinya adalah orang yang ilmunya luar biasa dan juga satu klan dengan saya, klan Purwanto. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita perihal Down syndrome, terlebih juga untuk ABK secara umum. Jadi nanti di acara ini tidak hanya seputar Down syndrome aja yang dibahas, tapi untuk anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan, insya Allah Dr. Jo siap untuk mengupasnya. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, banyak ilmu yang bisa kita serap, dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Selamat ST atas sambutannya. Bila abah hendak keluar, saya hendak kami ke kau nanti start videonya udah kan kita. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Yohanes Purwanto, SPSI, FTR, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Evi Ruki Kustanti, AMDOT, selaku moderator webinar online pada malam hari ini. Kepada Ibu Evi Ruki Kustanti, AMDOT, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Riana selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Evi Luki Kustanti. Izinkan saya untuk memoderatori acara dalam rangka memperingati hari yang diadakan oleh Yayasan Taman Mutiara Indonesia dengan tema pengembangan aktivitas fisik pada anak Down syndrome. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah berhadir pada malam hari ini. Dari peserta webinar pada malam hari ini, saya melihat ada wajah-wajah yang nampaknya asing rupanya bagi saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa saling menjalin silaturahmi. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya jaringan moderator kita ada masalah. Mohon maaf ya, ini jaringan. Oke. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Dr. Yohanes Purwanto setelah materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa saat ini Dr. Jo sedang berada di Taiwan dalam rangka menempuh gelar doktoralnya. Ya, Masya Allah, ya, Alhamdulillah di tengah kesibukannya, beliau masih berkenan menyempatkan waktunya untuk
Mohon maaf Bapak Ibu, terkendala jaringan lagi. Kita coba ulangi kembali. Baik, saya akan bacakan CV dari Dr. Jo nggih, pada malam hari ini. Panitia boleh izin diperbesar kembali gambarnya? Sudah paling besar, Bu. Baik. Ya, nama beliau Dr. Yohanes Purwanto. Tempat tanggal lahir Cilacap 25 November tahun 1977. Alamat Villa Taman Sari A3 Pekanbaru Riau. Status menikah. Riwayat pendidikan formal. Beliau menempuh pendidikan Akademi Fisioterapi di Politeknik Kesehatan Surakarta tahun 1996 sampai 1999. Lalu di Fakultas Psikologi Universitas Abdurrahman Pekanbaru tahun 2006 sampai 2009. Kemudian program studi fisioterapi Politeknik Kesehatan Dr. Rusdi Medan tahun 2010 sampai 2012. Kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman Pekanbaru tahun 2009 sampai 2013. Lalu profesi kedokteran di Universitas tahun 2013 sampai 2015. Lalu beliau juga menempuh profesi fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2018 sampai 2019, dan sekarang sedang menjalankan program doktoral fisioterapi pediatri National Taiwan University tahun 2021 sampai sekarang. Riwayat pengalaman kerja beliau, Masya Allah ya, Bapak Ibu, luar biasa. Banyak sekali, dari mulai di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan sebagai fisioterapi, kemudian Akademi Fisioterapi di Siti Hajar Medan sebagai staf pengajar, lalu di Klinik Tumbuh Kembang Anak Alitakum Jakarta sebagai fisioterapi, kemudian di Universitas Abdurrahman Pekanbaru sebagai staf pengajar, kemudian Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai staf pengajar, lalu Klinik Spesial Kids Pekanbaru sebagai pimpinan klinik, Komunitas Disabilitas Anak Solo Raya sebagai koordinator relawan, dan RSI Pekanbaru sebagai koordinator klinik tumbuh kembang sampai sekarang. Lalu riwayat relawan medis Satgas COVID-19 nasional sebagai trainer relawan dari tahun 2020 sampai sekarang, dan di NTU Research and Development sebagai part-time master assistant di tahun 2021 sampai sekarang. Riwayat pelatihan beliau di internasional luar biasa ya Ayah Bunda, banyak sekali, mulai dari ASEAN Pediatric Bobat Course sampai di Develop Medicine USA 2021 sampai sekarang. Kalau kita lihat perjalanan pelatihan beliau tak terhitung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga ada riwayat bagaimana beliau juga sebagai penulis buku yang dipublikasikan, di mana judulnya yaitu Faktor Resiko Prenatal, Perinatal, dan Postnatal pada Kejadian Cerebral Palsy. Kemudian buku Fisioterapi Pediatri Neonatal Care, ini diterbitkan pada tahun 2020. Ini kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat atau membeli bukunya, bisa cari di toko buku terdekat atau di Gramedia. Okay? Kemudian riwayat pengalaman organisasi, ini juga organisasinya beliau juga
banyak sekali, di mana beliau sebagai Ketua Bidang Ilmiah Ikatan Fisioterapi Cabang Medan, kemudian Ketua Bidang Ilmiah Ikatan Fisioterapi Cabang Pekanbaru, Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia, kemudian Ketua Indonesia Bobot Pediatrik Nasional, lalu Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia Wilayah Riau, dan Ketua Bidang Ilmiah Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Bapak Ibu, setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan pembakaran energi seperti berjalan, berlari, bersepeda, serta aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya merupakan aktivitas fisik. Lalu apa hubungannya pengembangan aktivitas fisik ketika kita berikan pada anak Down syndrome maupun anak berkebutuhan khusus lainnya? Dalam buku yang berjudul Tuntas Motorik menyatakan bahwa ada keterkaitan kematangan fisik motorik berhubungan dengan konsentrasi, membaca, bicara, emosi, dan perilaku lainnya pada anak. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pemaparan dari pembicara kita pada malam hari ini. Namun sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saatnya acara yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita pada malam hari ini. Kita sambut beliau, Dr. Jo, untuk memaparkan materinya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Ibu Evi. Ya, apa kabar, Dok? Baik, terima kasih, Bu Evi. Alhamdulillah. Baik, Dok, untuk pemaparan materi pada malam hari ini itu sekitar 1 jam, lalu akan disambung lagi dengan tanya jawab atau diskusi ya, Dok, ya, atau sharing dengan Bapak Ibu peserta kita pada malam hari ini. Gitu ya, Dok, ya? Ya, baik, Bu Evi. Ini saya izin share screen dari komputer saya. Ya, baik, Dok, silahkan, Dok. Baik. Bisa dimulai ya, Ibu Evi? Ya, silahkan, Dok, dimulai, Dok. Ya, baik, izin. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya menyampaikan terima kasih sekali atas kesempatannya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat, selamat, dalam keadaan yang saat ini masih belum begitu baik. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Evi, Pak Slamet, dan seluruh panitia dengan seluruh anggota yayasan yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, dan secara khusus pada Bapak Ibu sekalian, dan mungkin dengan anak-anak yang hari ini ikut berdiskusi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa berdiskusi tentang sesuatu yang penting untuk perkembangan anak kita sekalian. Dan mohon maaf nanti jika dalam penyampaiannya mungkin ada kekurangan dengan keterbatasan pengetahuan saya, nanti boleh kita diskusikan bersama-sama dalam sesi diskusi. Saya kemarin sempat waktu briefing dengan panitia sempat menyampaikan bahwa di komunitas ini tidak semuanya orang tua dengan penyandang anak Down syndrome, tapi hari ini secara khusus kita menunjukkan turut bersimpati dengan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia tanggal 21 Maret. Maka tema yang kita menjadi topik bahasan utama memang tentang kondisi Down syndrome, tapi bukan berarti nanti Bapak Ibu
boleh bertanya tentang apa saja atau boleh sharing pengalaman. Bapak Ibu terapis atau orang tua atau siapapun kita akan berdiskusi bersama-sama. Di luar kasus itu juga tidak ada masalah. Saya pikir mungkin itu apa yang bisa sampaikan di awal. Dan karena saya lebih berpraktek di bidang terapi fisik atau fisioterapi, maka temanya tentang latihan fisik pada anak berkebutuhan khusus, khususnya hari ini bahasanya tentang Down syndrome. Nah, buat orang tua khusus yang ya, anaknya dengan penyandang Down syndrome, hari ini secara khusus kita menyampaikan simpati sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan memberikan semangat, memberikan semangat yang lebih baru, bagaimana supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik di tahun ini. Baik, saya akan memulai saja Bapak Ibu sekalian tentang latihan fisik pada anak Down syndrome. Nah, oh ya, ini Pak Slamet, saya tadi baru juga baca ya, ternyata kita satu marga nih Pak. Jadi Pak Marga Purwanto ya Pak. Ya, berarti anak pertama Bapak ya Pak ya Pak Slamet ya. Ya, Dok. Ya, kalau saya dikasih tahu sama kakek saya itu Purwanto itu Purwa anak pertama ya, anak laki-laki yang pertama. Jadi mungkin sama-sama jadi anak pertama ya Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk saya akan mengenalkan tentang konsep penanganan yang sifatnya komprehensif berbasis dengan keluarga yang disebut dengan 6 kata F sederhana. Nanti saya akan sampaikan apa sih konsep penanganan dengan 6 F pada anak dan orang tua. Kemudian rekomendasi latihan fisik pada anak dan remaja yang secara umum menjadi rekomendasi latihan fisik. Kemudian yang nanti jika ada orang tua yang mungkin anaknya dengan penyandang gangguan fisik seperti keterlambatan gerak motorik atau cerebral palsy, nanti ada saya sampaikan tapi tidak menjadi bahasan utama. Kemudian ada juga latihan fisik untuk anak-anak dengan gangguan autis, latihan fisik anak dengan gangguan hiperaktif, dan yang menjadi topik bahasan kita adalah latihan fisik pada anak Down syndrome. Nah, secara cepat saja Bapak Ibu, yang pertama tentang 6F. Jadi ini adalah panduan penanganan untuk semua tenaga kesehatan kepada di dunia kesehatan sekarang berubah. Nah, ini kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang, bahwa menangani anak-anak itu berorientasi kepada satu, adalah berorientasi kepada fungsi. Jadi fokus kita adalah anak itu bisa melakukan apa, gitu. Jadi bukan soal hanya menyelesaikan penyakitnya, mengobati penyakitnya, tetapi tentang bagaimana anak bisa berfungsi secara optimal di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian family atau keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi pusat di dalam penanganan anak. Kadang-kadang terapis atau guru memberikan program di rumah ya, Bu, lanjutkan ya program terapinya di rumah. Jadi masih hanya menjadi kepanjangan tangan dari terapis atau tenaga kesehatan yang lain atau mungkin guru untuk melanjutkan di rumah. Tapi terapi yang berpusat kepada keluarga bukan hanya sekedar memprogram, tapi betul-betul bagaimana seluruh anggota keluarga itu berperan di dalam peningkatan pengembangan anak. Nanti kita akan coba lihat lebih dalam. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana mempertahankan kebugaran fisik pada anak-anak kita. Mungkin anak ini latihan bicara, mungkin anak kita latihan membaca, mungkin anak kita latihan menulis, mungkin anak kita bisa latihan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa anak kita dengan kondisi kebutuhan khusus itu kemampuan fisiknya terbatas, aktivitasnya terbatas, sehingga kemudian kebugaran fisiknya menurun. Kebugaran fisiknya menurun, maka kita mesti harus memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kebugaran fisik pada anak-anak kita.
Kemudian yang keempat, artinya semua aktivitas yang dikerjakan oleh anak-anak kita itu harus dalam situasi gembira. Ke kanan gitu nah, anunya nah. Bumi. Ya, saya lanjutkan. Jadi fun itu artinya semua program kegiatan, mau kegiatan apapun, mau kegiatan terapi, kegiatan sekolah, mau kegiatan les, mau kegiatan di dalam rumah, mau kegiatan di luar rumah, atau dimanapun juga di sekolah, dimanapun juga, maka prinsipnya adalah bagaimana aktivitas itu dibuat dalam situasi yang menyenangkan, yang menyenangkan. Ini biasanya kalau terapi sama anak ini sama seperti musuhan ya. Kamu masuk ruangan terapi itu kayak tarik-tarikan, dorong-dorongan, nangis-nangisan. Ada beberapa anak yang mau ke tempat terapi itu malah pas mau turun dari motor aja udah nangis, mau masuk pagar tempat terapi udah nangis, atau beberapa anak masuk sekolah itu nggak mau karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, prinsipnya sederhana, di dalam perilaku itu sesuatu yang menyenangkan itu cenderung diulangi. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan, ya tidak ingin diulang. Jadi kalau anak-anak pada saat diajarin atau disuruh belajar atau terapi atau diajak aktivitas apapun, anak itu tidak mau, artinya kita mesti harus berpikir sebagai orang yang lebih dewasa. Berpikir bahwa sebetulnya mungkin aktivitas yang kita lakukan tidak menyenangkan anak. Kadang-kadang kita orang yang lebih tua, egois gitu ya, menganggap bahwa kita lebih tahu daripada anak. Kita lebih ngerti apa yang dibutuhkan anak. Sehingga kita cenderung memaksakan apapun yang ingin kita lakukan kepada anak dengan alasan bahwa kami orang yang lebih tua paham apa yang kamu butuhkan, nak. Gitu. Tapi kita kurang paham bahwa sebetulnya aktivitasnya itu belum tentu menyenangkan. Tujuannya baik, tapi belum tentu menyenangkan. Nah, bagaimana kita merancang satu aktivitas yang betul-betul itu menyenangkan buat si anak. Gitu. Nah, memang namanya belajar nggak ada yang menyenangkan ya. Tapi membuat situasi itu menyenangkan itu kita butuh trik, butuh apa ya, butuh pendekatan, butuh banyak merayu, ya butuh merayu anak, butuh trik, butuh strategi, ya butuh media yang membuat anak itu menjadi gembira. Karena pada prinsipnya semua anak itu bisa dirayu untuk melakukan sesuatu, ya. Untuk melakukan itu bisa. Nah, caranya kita supaya membuat aktivitas gembira itu nanti kita akan coba lihat. Kemudian yang kelima adalah friends, atau anak-anak itu butuh melakukan aktivitas bersama dengan teman-temannya. Bersama dengan teman-teman. Aktivitas terapi biasanya dalam kondisi anaknya masih belum begitu bagus, memang lebih intensif sendiri biasanya ya. Satu anak, satu terapi, satu anak, satu guru pada saat awal, betul. Tetapi butuh dikombinasi dengan latihan atau belajar bersama dengan teman-teman. Ya, kalau mungkin keterbatasan di tempat terapi atau sekolah khusus harus dengan intensif satu guru atau satu terapis, maka di lingkungan luar terapi, orang tua harus membawa kepada situasi sebanyak mungkin berteman. Karena saya dalam pengalaman klinis itu melihat bahwa stimulus terbaik adalah teman sebaya. Stimulus terbaik itu adalah teman sebaya. Maka Bapak Ibu bisa akan melihat pengaruh dari teman sebaya pada anak-anak itu luar biasa pengaruhnya. Kalau ya ini butuh anak berinteraksi dengan teman-temannya ya. Butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang keenam, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan lebih mandiri. Tentu dengan segala keterbatasan anak, tapi kita menyiapkan dari awal supaya anak itu bisa mandiri. Kadang-kadang konsep kemandirian itu kalau di negara kita dianggap sesuatu yang agak kejam, agak tega gitu ya. Karena masih kecil kok suruh makan sendiri, masih kecil kok disuruh pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, kok anak kecil kok suruh siapkan misalnya anak-anak yang lebih besar lagi kok suruh merapikan tempat tidurnya sendiri, kok anak kecil kok gerakannya nggak bagus kok disuruh ini sendiri. Semuanya kan memang juga mandiri kan melakukan segala sesuatunya sendiri.
Nah, kalau anak kebutuhan khusus itu karena dengan banyak kekurangan atau punya kemampuan yang berbeda, nah kadang-kadang orang yang lebih tua atau keluarganya itu cenderung membantu terlalu banyak. Nah, kalau membantu itu dianggap sesuatu yang baik. Nah, kami di terapi itu, di profesi terapi itu kadang-kadang terbentur dengan masalah konsep kemandirian di negara kita. Itu kasihan tuh anaknya makan kayak gitu, belepotan, ibunya malah disuruh sendiri. Oh ya, nggak dibantu gitu, kasihan gitu. Kadang-kadang kalau orang tua yang sakit juga gitu. Orang tua kan harusnya juga belajar mandiri ya. Tapi kalau nggak dibantu seolah-olah kayak keluarganya kayak terlalu tega. Nah ini nanti supaya saya menganggap kalau pada anak-anak orang tuanya terlalu banyak membantu, maka sebetulnya yang tega membiarkan anaknya ke depan akan terus bergantung dengan kita. Ini konsep tentang menyiapkan masa depan anak. Ini yang saya sampaikan pertama, saya akan lanjutkan terus. Nah, Bapak-Ibu silakan boleh baca tentang ini. Nah, yang kedua tentang rekomendasi latihan fisik pada anak dan remaja. Rekomendasinya apa? Nanti kita akan coba lihat. Kalau physical activity atau aktivitas fisik adalah semua gerakan yang menggunakan tubuh kita, terutama kontraksi tubuh kita, yang meningkatkan penggunaan energi. Nah, kalau latihan fisik atau physical exercise itu punya tujuan terapi. Nah, misalnya ini Bu Evi di tempat terapinya ada ruangan SI misalnya ya, merancang satu bentuk aktivitas yang pasti punya tujuan. Tujuannya memperbaiki apa, atau mungkin fisioterapi memperbaiki keseimbangan, memperbaiki koordinasi, atau memperbaiki apa, atau mungkin memperbaiki keterampilan-keterampilan yang lain itu punya tujuan. Jadi latihan fisik lebih spesifik dibandingkan dengan aktivitas fisik. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan geraknya anak-anak kita sesuai dengan usia. Saya nggak tahu kira-kira Bapak Ibu sekalian kondisi anaknya umur berapa, tapi ini ada rekomendasi secara umum untuk latihan fisik pada anak-anak kita. Pertama, untuk bayi yang kurang dari 1 tahun, rekomendasinya adalah latihan fisiknya minimal 30 menit setiap hari. Dan latihannya dan butuh aktivitas tummy time. Jadi anak-anak kita yang usianya masih bayi, di bawah 1 tahun, itu banyak aktivitas di bawah. Bapak Ibu lihat yang di sini, mohon maaf, saya tidak mentranslatekan, tetapi saya tunjukkan pada sisi sebelah kanan ini. Floor based play itu adalah anak-anak dibiarkan bermain di lantai. Ya tentu lantainya harus bersih ya. Lantainya harus bersih ya. Karena sekarang banyak orang tua yang takut sama lantai. Mungkin kalau zamannya Pak Slamet atau zaman kayak saya, malah mungkin banyak belum ada lantai ya Pak ya. Mungkin masih cuma pakai semen atau pakai zaman dulu itu pakai keramik yang kecil-kecil itu, yang anak-anak bermain. Malah beberapa saya melihat zaman saya kecil masih ada rumah yang nggak pakai lantai, pakai tanah atau pakai ubin. Tanah, ya. Itu bermain itu. Saya itu, Dok. Iya, saya masih, kalau saya ke rumah nenek saya itu bawanya pakai jubin, Pak. Yang pakai batu padas apa ya? Yang disusun itu. Ya, jadi permukaannya kasar. Dan memang kalau kita taruh ya tangan kita jadi kotor memang. Tapi saya pikir sekarang lebih bersih kan ya, karena hampir semua rumah punya lantai pakai keramik atau mungkin dilapis dengan matras, tapi anak-anak boleh bermain di situ. Jadi saya pikir kalau kami saja selamat gitu ya di situasi yang dulu mungkin tidak bersih di rumah, sekarang anak-anak, bapak ibu nggak perlu khawatir, taruh saja anak itu di bawah, disuruh bermain, mau guling-gulingan, mau apa dan seterusnya, tidak perlu takut kotor, tidak perlu takut nanti kebentur atau apa, karena anak mesti belajar juga beraktivitas di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah tummy time. Butuh posisi telungkup, ditelungkupkan. Karena ditelungkupkan itu anak berusaha menegakkan kepalanya, berusaha mendorong dengan tangannya,
menegakkan punggungnya, dan seterusnya. Dan akhirnya kemudian anak akan belajar lebih banyak meningkatkan seluruh kemampuan perkembangan posturnya. Jadi ini untuk yang di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua, sedentary screen time itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menyampaikan hal yang saya pikir saya lebih tegas menyampaikan bahwa anak di bawah 1 tahun itu tidak boleh diberikan screen time dengan alasan apapun. Mau handphone, mau TV, mau apapun itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena anak 1 tahun, di bawah 1 tahun Bapak Ibu, itu perkembangan otak itu yang berkembang adalah sistem sensori dulu. Sistem sensori otak yang berkembang itu semua sistem sensori, terutama adalah pendengaran, penglihatan, keseimbangan, itu semua itu awal pertama kali. Maka kalau anak bayi diberikan screen time, itu stimulusnya itu sangat cepat diterima dan mempengaruhi fungsi otak. Sehingga akan mempengaruhi perkembangan yang lain, misalnya perkembangan berbicara, atau perkembangan interaksi, atau perkembangan itu, saya sarankan mending tidak usah diberikan ya, HP atau TV. Kemudian yang kedua, inaktivitas fisik yang tidak boleh adalah tidak boleh banyak digendong, tidak boleh di stroller, tidak boleh di tempat seperti apa ya itu namanya bouncer. Bouncer itu anak yang kayak setengah duduk, itu posisinya biasanya untuk anak makan atau anak ini, atau gendongan. Karena sekarang banyak yang terlalu overprotective. Jadi terlalu banyak lama digendong. Kalau digendong boleh, tapi 1 jam aja. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Pakai stroller boleh untuk didorong, tapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Itu tidak boleh dilakukan untuk anak di bawah 1 tahun. Kemudian kebutuhan tidurnya itu memang masih sangat tinggi. Nah, jangan dibawa aktivitas sesuai aktivitasnya orang dewasa. Misalnya nih, masih di bawah 1 tahun, nanti diajak ibunya arisan, diajak ibunya belanja, diajak ibunya jalan-jalan ke tempat tetangga, ngerumpi, diajak ke mall, diajak ke sana ke sini, itu dibawa. Dengan alasan kan nanti bisa tidur di pangkuan atau tidur di stroller. Bapak Ibu, tidur di pangkuan, tidur di gendongan, atau tidur di stroller itu bukan tempat yang baik. Sama aja kayak misalnya kita tidur di bis ya. Misalnya ini saya dari Solo ke Cilacap, orang tua saya di sana naik bis. Saya bisa tidur, tapi pulangnya itu tidurnya nggak nyaman. Sama seperti anak kita kalau tidur di gendongan atau tidur di itu tuh pasti nggak nyaman. Nah, kalau dibawa terlalu banyak aktivitas, dibawa keluar sesuai dengan ritmenya orang dewasa, anak-anak itu nanti gampang sakit, gampang demam, karena kebutuhan tidurnya nggak tercukupi. Itu yang saya pikir. Misalnya, karena anak bayi butuh tidur, maka di rumah ya disettingnya tempat butuh tidur. Jangan nanti anak bayinya suruh tidur, anaknya suruh tidur, ibunya nonton TV, bapaknya main HP, anaknya main-main di kamar. Ini tidak memahami kebutuhan tidur bayi yang masih tinggi. Itu untuk anak yang di bawah 1 tahun. Saya yakin Bapak Ibu mungkin kalau ada yang di bawah 1 tahun, nanti boleh dibaca. Tapi nanti kita lihat. Nah, untuk yang 1 sampai 2 tahun, itu aktivitas fisiknya itu 2 jam. Karena anaknya biasanya sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, sudah bisa naik turun, sudah bisa manjat-manjat. Ini anak ini sudah banyak aktivitas, kebutuhan aktivitasnya adalah selama 2 jam. Nah, anak di fase ini sangat bereksplorasi secara motorik. Maka bebaskan anak untuk bermain. Mau main keluar, main manjat-manjat, main ini dan seterusnya. Nah, kadang-kadang desain rumah sekarang, ya apalagi, tapi nggak tahu di kecamatan apa namanya, Pak Bu Evi, kecamatan apa ini? Tabalong, Dok, kecamatannya. Ya, saya yakin mungkin space lingkungannya masih luas ya. Tapi kalau misalnya di Jakarta, di Bandung, atau di beberapa tempat-tempat kota besar, biasanya kan rumahnya space-nya sempit, dan tidak punya tempat depan untuk bermain. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu tembok semua. Jadi anak nggak punya tempat untuk eksplorasi bermain. Maka dan kadang-kadang sekarang rumah itu yang dipentingkan adalah perabot. Rumah bagus atau tidak bagus itu adalah tergantung seberapa banyak perabot di rumah. Begitu masuk ke depan itu kursi teras ya, sudah masuk ini ada masuk ke ruang tamu, ada sofa, ada keramik, ada meja hias, ada macam-macam.
Jadi dipenuhi dengan perabot, seolah-olah rumah yang perabotnya banyak itu bagus. Tapi saya melihat kalau punya anak kecil, ya anak di bawah 5 tahun, kalau rumah itu sebaiknya malah justru banyak kosong. Ruang keluarga yang jadi punya space untuk anak tempat bermain. Ini mungkin nih untuk ibu-ibu yang mau merencanakan punya anak lagi atau punya banyak anak kecil, saya pikir bagus dijual aja semua perabotannya. Cukup space untuk tempat makan, tempat duduk, ada tempat tidur cukup. Karena apa? Sekarang bikin rumah kecil-kecil ya, halamannya sempit, berpagar, sehingga bisa dibayangkan kebutuhan bergeraknya sangat kurang. Kebutuhan bergeraknya anak-anak kita sangat kurang. Ya. Saya di rumah saya itu sampai pada orang kok nggak ada perabot, nggak ada apa-apa ya. Selain saya nggak punya uang untuk beli perabot, saya punya anak-anak yang laki-laki yang semuanya bebas bermain gitu. Sehingga nggak perlu takut. Ya anak 1 tahun, 2 tahun belajar mencoret-coret dinding, ya nggak apa-apa, orang itu dinding memang sedang belum bisa nulis di buku, masa anak 1 tahun, 2 tahun mencoret-coret di buku kan nggak bisa. Ya tentu dindingnya dicoret-coretnya nggak apa-apa. Nanti kan ada fasenya mereka berhenti. Sudah pertama mungkin coret-coret dinding, kemudian bisa papan tulis, mungkin bisa papan tulis yang lebih kecil, mungkin bisa di buku gambar, bisa di buku kecil, itu kan satu tahapan ya, satu tahapan. Jadi ada yang nggak saking rumahnya dicat bagus, dicoret anaknya dimarahin ya. Nanti anaknya dimarahin nggak cukup, bapaknya marah sama ibunya marah sama anaknya, nanti marah-marah gara-gara anak coret-coret dinding. Itu satu hal. Yang jadi masalah itu kalau anak udah gede coret-coret dinding itu kurang ajar. Artinya mungkin kecilnya nggak boleh coret-coret dinding, maka yang udah gede pada nyoret-nyoret dinding, dinding di tempat-tempat luar pun dicoret sama anak-anak. Nah, ini kebutuhan bergerak, artinya anak butuh space untuk bergerak dan dengan waktu 2 jam dalam 1 hari. Ya, dalam sehari. Ini untuk kebutuhan bergeraknya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang di bawah 2 tahun, screen time juga belum boleh. Tetapi bolehnya itu hanya untuk komunikasi. Misalnya video call sama bapaknya. Nah, bapaknya keluar kota kayak saya ini misalnya, boleh dipakai untuk komunikasi. Boleh. Atau misalnya menyampaikan sesuatu, oh ini ada, ini nih, siapa papamu, ini mamamu, boleh. Untuk tujuan pembelajaran boleh. Tapi untuk di luar itu nggak boleh. Jadi 2 tahun boleh screen time, kurang dari 1 jam, tapi untuk tujuannya stimulasi atau untuk interaksi, boleh. Selebihnya jangan. Ya, banyak saya menemukan sekali banyak di rumah sakit maupun di klinik atau siapapun mengatakan bahwa kalau nggak megang handphone nggak mau makan. Jadi pegang handphone sambil makan. Saya biarkan stop semua kayak begitu. Zaman dulu nenek-nenek saya, ibu-ibu saya nggak punya handphone, anaknya banyak, semua juga bisa dikasih makan baik-baik. Walaupun harus kejar-kejaran, ya sambil manjat-manjat ibunya dan seterusnya, itu satu hal yang mesti harus, karena itu sangat mengganggu sekali perkembangan. Kemudian kebutuhan tidurnya masih di atas 1 jam. Kemudian untuk yang 3-4 tahun, ini kebutuhannya masih tinggi 2 jam, tetapi aktivitas untuk anak 3-4 tahun lebih tinggi lagi. Misalnya anak bisa belajar sepeda atau belajar di luar. Ya anak-anak berlari-lari, bersepeda itu punya eksplorasi yang lebih luas. Jadi jangan dibatasi di dalam aktivitas di dalam rumah. Kemudian untuk anak 5-17 tahun, ini ada anak yang sudah mulai menginjak ke remaja, kebutuhan bergeraknya adalah 1 hari 1 jam. Minimal ya 1 jam setiap hari. Dan ditambah dengan selingan, latihan-latihan aktivitas yang seperti aktivitas yang lebih berat, seperti misalnya main bola, atau mungkin bersepeda, atau mungkin anak lebih besar seperti hiking, atau aktivitas apapun boleh. Tapi kebutuhannya 1 jam. Dan yang tidak boleh, inaktivitas fisik pada anak 5-17 tahun yang termasuk anak dan remaja, adalah tidak melakukan aktivitas dalam posisi duduk yang terlalu lama. Ini kayak kita sekarang ini kan aktivitas duduk itu termasuk aktivitas yang inaktivitas fisik. Duduk, rebahan, ya, atau aktivitas main game, nonton TV, komputer, HP dan seterusnya itu tidak boleh terlalu banyak. Kemudian untuk kebutuhan tidurnya masih cukup tinggi 8-10 jam termasuk kebutuhan tidur siang. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang jadi kita sekarang coba kita dulu sendiri, saya nih sekarang umur 45 tahun. Jadi kebutuhan bergerak saya adalah 1 hari adalah 60 menit aktivitas fisik.
Ya, aktivitas fisik itu aktivitas seperti misalnya jalan, lari, jogging, atau sepeda itu minimal satu hari 1 jam. Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, anak-anak kita kebutuhannya berapa? Misalnya anak pertama saya 14 tahun, berarti anak saya kebutuhan bergeraknya satu hari 1 jam. Kemudian latihan yang beratnya itu seminggu 2-3 kali, sehingga anak saya ikutkan taekwondo. Kemudian anak saya juga belajar nari, sehingga kebutuhannya saya pikir terpenuhi. Anak saya yang kecil itu umur 10 tahun sama 7 tahun, kebutuhan bergeraknya mungkin masih banyak main sepeda, les basket, ada yang ikut taekwondo. Itu kebutuhan fisik yang saya orang tuanya merancang supaya cukup. Bapak Ibu sekalian nanti silakan kebutuhannya. Nah, untuk yang inaktivitas fisik itu segala aktivitas yang dilakukan di posisi duduk kalau untuk orang yang sudah besar. Jadi anak kita sekolah itu termasuk inaktivitas fisik sebetulnya. Nah, Bapak Ibu banyak duduk itu juga inaktivitas fisik. Saya katakan kerja, betul kerja, tetapi fisiknya tidak terlalu banyak. Kalau anak yang masih kecil itu digendongan, stroller, atau mungkin anak-anak dengan gangguan motorik itu seperti duduk di kursi roda, itu termasuk inaktivitas fisik. Ya, inaktivitas fisik. Atau tiduran, rebahan di sofa, di tempat tidur, atau di lantai, itu semua adalah inaktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas yang ringan, seperti aktivitas berjalan. Kita berjalan itu aktivitas yang ringan. Saya sangat hobi sekali berjalan, ya, suka sekali saya berjalan, karena berjalan itu merupakan aktivitas fisik yang paling ringan. Kalau zaman dulu nggak perlu olahraga. Bapak Ibu kita, nenek-nenek saya itu katanya kalau sekolah itu sampai 6 kilo jalan kaki. Ya, kalau udah 6 kilo itu udah kebutuhannya terlalu lebih dari cukup. Ya, zaman saya sekolah waktu kecil itu ke sekolah juga naik sepeda. Karena anak saya sekarang kalau naik sepeda dipikir aneh. Saya aja kerja di rumah sakit kira-kira 2,5 kilo. Kalau berangkat saya diantar sama istri saya. Kalau pulang saya jalan kaki. Itu dianggap aneh sama teman-teman saya. Ngapain pulang jalan kaki dong? Ya nggak apa-apa. Saya setiap hari butuh melakukan aktivitas fisik. Tapi seolah-olah kayak kasihan banget dia nggak punya mobil atau nggak punya kendaraan atau jalan sendiri kok kayak aneh. Ya sepertinya kok kayak aneh kita berjalan. Padahal saya merasa saya butuh berjalan minimal itu kebutuhan minimal sehari. Nah, saya selalu banyak berjalan. Saya suka ngelamun sendiri sambil jalan sambil ngelamun, mikirin utang, mikirin macam-macam itu sambil berjalan itu buat saya enak sekali. Saya suka berjalan. Tapi jalan itu aktivitas ringan. Aktivitas yang sedang tinggi itu lari, bersepeda, berenang. Ya, bukan bersepeda untuk cuman bikin status, nanti sepedanya cuma setengah jam, nanti nongkrongnya 1 jam, nanti banyak kan sekarang begitu ya. Jadi olahraga itu bukan buat konten aja, buat konten bikin status di Instagram atau di mana-mana. Sebetulnya butuh aktivitas yang rutin, dan untuk aktivitas yang tinggi Bapak Ibu itu harus rutin. Saya katakan mungkin ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang suka komunitas ya, komunitas lari, komunitas sepeda. Sepertinya sepeda waktu awal pandemi itu ramai banget ya, sepeda sangat mahal, sekarang udah banyak dijualin. Atau senam dan seterusnya. Untuk aktivitas yang tinggi itu apa sih contohnya? Pokoknya capek, keringetan, ngos-ngosan, ya, suhunya meningkat, bahkan kalau ngomong itu artinya itu aktivitas yang vigorous seperti itu, aktivitas yang tinggi, high impact lah. Kalau orang ibu-ibu suka main aerobik itu high impact ya, joget-joget itu ya, sampai ngos-ngosan itu high impact. Tapi itu butuh teratur. Misalnya ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada bapak-bapak atau ibu-ibu suka naik sepedanya mahal sampai 25 juta. Terus kumpul sama anak muda itu bersepedanya cepat, sampai 30-an kilo, 40-an kilo, karena sepedanya bagus, malu, akhirnya dikejar terus. Lama-lama pas di panjatan itu napasnya putus, akhirnya banyak yang meninggal. Bapak Ibu lihat dari googling, banyak orang yang bersepeda atau itu kemudian tiba-tiba meninggal serangan jantung, bukan karena jantungnya yang rusak, tapi aktivitas fisiknya itu nggak cukup fit untuk mendapatkan load aktivitas yang sangat tinggi. Gitu. Makanya saya suka lari, udah 3 tahun tiap hari saya lari 5 km, ya minimal seminggu 4 kali. Itu nggak pernah mau diajak ikut komunitas, saya nggak mau. Kalau ikut komunitas ini, komunitas itu, saya
nggak suka karena komunitas itu nanti bajunya mesti samaan, temannya beli sepatu harga 2 juta, kita kalau cuma beli cuma 500.000 nanti malu. Saya nggak mau terbentur lah orang cuman lari sebentar aja pakai modal sepatu celana pendek muter aja cuma setengah jam atau jam tidak cukup, ngapain mesti harus repot-repot ikut-ikut kegiatan kayak begitu. Karena pentingnya buat saya adalah olahraganya, bukan soal berinteraksi dengan teman-teman komunitas yang lain. Ini untuk itu, jadi harus butuh latihan, butuh teratur. Anak-anak kita juga butuh teratur. Kenapa Bapak Ibu? Inaktivitas fisik itu satu, sekarang lebih banyak gangguan obesitas daripada kurang gizi. Jadi kebutuhan gizinya anak-anak sekarang tercukupi, tapi aktivitas fisiknya menurun. Akhirnya banyak anak-anak yang dengan obesitas, Saya nggak mau nanya bapak sama ibunya ya, anak-anaknya aja, karena kita diskusi nanti dengan tentang anak-anak kita. Nah, untuk cerebral palsy saya lewatkan saja, untuk anak basic saja. Untuk anak autis saya lewatkan juga. Untuk anak ADHD hiperaktif saya juga lewatkan juga rekomendasi latihan fisiknya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang kita untuk anak Down syndrome. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kenapa Down syndrome diperingati setiap tanggal 21 bulan 3. Itu ada maknanya ya Bapak Ibu ya. Jadi Down syndrome itu 95% itu gangguannya adalah terjadi penambahan kromosom di kromosom 21. Jadi jumlah kromosomnya harusnya 46, 23 dari bapak, 23 dari ibu, ketemu 46. Jadi nanti 46 tinggal kromosom jenis kelaminnya XX atau XY. XX itu untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Jadi normalnya kita semua, saya laki-laki, kromosom saya adalah 46 XY. Ibu Evi kromosomnya adalah 46 XX. Itu normal. Sebagai perempuan, saya normal sebagai laki-laki. Tetapi pada anak Down syndrome itu jumlah kromosomnya berbeda dari kebanyakan orang, sehingga jumlahnya jadi 47 karena kromosom nomor 21 itu jumlahnya 3. Nah, berangkat dari kata kromosomnya 21 dan jumlahnya 3, maka kemudian dibuatlah peringatan Hari Down syndrome itu adalah tanggal 21 bulan 3. Untuk mengingat bahwa kromosom nomor 3 itu, kromosom nomor 21 jumlahnya ada 3. Nah, jumlahnya ada 3. Ini bapak sama anaknya, ini anaknya Down syndrome ya, lihat ya, bugar sekali fisiknya ya. Karena ingin ikut seperti bapaknya, punya otot yang besar, kemudian dibully sama teman-temannya, otot anak Down syndrome kan lemas sekali ya. Lemas, lembek, sendinya lentur. Tapi ternyata anak ini bisa menunjukkan bahwa saya bisa sangat kuat, bisa seperti bapaknya. Ternyata bisa seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan fisiknya anak-anak Down syndrome itu bahkan bisa lebih kuat daripada anak-anak lain yang tanpa latihan. Saya akan tunjukkan di belakang ya Bapak Ibu ya. Ini Michael Rosian Yakub itu atlet golf. Nah, saya sama adik-adik saya itu suka olahraga golf, itu bagus sekali untuk kelenturan tubuh bagian atas. Nah, saya paling jauh pukulan paling 250 meter, nggak pernah sampai 300. Tapi ini Michael Rosian Yakub itu bisa memukul bisa sampai 300 meter. Kayaknya ini ya kok bisa gitu deh. Karena anak Down syndrome yang kita pikirkan, yang kita lihat sehari-hari itu kan lemas, mau gerak juga nggak kuat. Tapi dengan latihan itu ternyata bisa begitu bagus gerakannya dan kuat sekali. Yang di bagian bawah itu Stephanie Handoyo itu, nanti Bapak Ibu boleh googling. Ini atlet renang yang menjadi pemenang lomba renang. Lomba renang itu baik di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 50% anak Down syndrome itu punya gangguan jantung bawaan. Kalau ada gangguan jantung, boro-boro suruh renang masuk ke air ya. Suruh jalan aja itu udah suka biru. Dari kecil itu kalau minum aja terlalu cepat biru. Ya.
diajak temennya diajak lari sebentar udah keringetan, pucet, nanti biru. Nah, coba Stephanie Handoyo dengan latihan yang rutin dari kecil, bahkan bisa seorang menjadi atlet renang dengan medali emas begitu banyak. Nanti Bapak Ibu boleh googling. Begitu luar biasanya ya kebugaran fisiknya. Dan itu bisa didapat dengan apa? Dengan latihan. Ya, dengan latihan. Dan kita orang tua, terapis, guru harus bisa menciptakan anak-anak ini seperti ini. Karena anak itu kan bergantung dengan kreasi kita. Ya tentu atas kehendak Tuhan, betul ya. Tetapi kan kita yang mendesain aktivitasnya. Jadi anak-anak mau apa? Sama seperti Michael Rosian itu dulu, ngapain? Kamu ngapain pakai latihan golf? Kamu nggak cukup kuat, kamu ototnya ini, kamu lebih bagus belajar aja ini. Tapi karena keluarganya tahu dan diajarkan dari kecil, lama-lama belajar, dan ini sekarang menjadi atlet. Stephanie Handoyo juga gitu, waktu berenang, ya perkembangan awalnya sangat nggak bagus sekali. Tetapi ternyata begitu, ya kembali anak itu suka, kita dukung, kemudian kita fasilitasi, kita dorong terus, diberikan latihan bertahap, ya bisa. Nah ini contoh ya, misalnya ada yang jadi pelukis, ya tangannya yang lemes, kurang kuat, ternyata bisa membuat satu karya yang lebih bagus daripada anak-anak yang lain. Dan ini kalau lukisannya bagus sekali, ya ini seorang pelukis ya. Kemudian model itu ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan kalau kita itu suka gampang mendikotomikan anak-anak itu, oh ini normal, ini abnormal, oh ini wajahnya ganteng, ini kamu nggak ganteng karena hidungnya pesek, kamu ini bibirnya terlalu tebal dan seterusnya. Kadang-kadang kan body shaming itu kan kuat ya di tempat kita ya, kurang menghargai perbedaan sehingga warna kulit itu jadi masalah, bentuk hidung jadi masalah, ya perawakan itu jadi masalah. Tapi ini ternyata juga bisa kok jadi model, bisa kok jadi pengusaha, semua juga bisa, tergantung dengan fasilitasi lingkungan. Jadi jangan pernah karena anak-anak kita punya disable, punya keterbatasan melakukan satu aktivitas, jangan anggap anak-anak kita tidak punya hak yang sama untuk menjadi apa seperti mereka inginkan di masa depan. Itu yang saya pikir kita butuh ciptakan, kita butuh fasilitasi. Saya kembali ke depan, Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan membahas tentang ini. Nah, saya perlu mengingatkan Bapak Ibu. Pertama, anak Down syndrome itu memang punya karakteristik fisik yang berbeda dengan anak yang lain. Karakteristik fisik ini sudah bawaan. Maka kembali tadi ingat yang 6F, yang pertama adalah function. Mungkin jari-jarinya pendek, tidak selentik, tidak sepanjang jari anak-anak yang lain. Tapi bukan berarti nggak bisa berfungsi kan tangannya kan. Ya. Untuk mungkin megang pensilnya nggak sama seperti anak yang lain. Tetapi tadi si satu anak ternyata bisa jadi pelukis yang bagus dengan kondisi tangannya yang berbeda, ternyata bisa kok. Mungkin bentuk lehernya berbeda, mungkin bentuk mukanya berbeda, penting bentuk mulutnya berbeda, caranya ngomong mungkin suaranya berbeda, ya, karena karakteristiknya berbeda. Dari mulai kepala, hidung, lidah, leher, tangan, siku, kaki, semuanya berbeda dengan anak yang lain. Ya, walaupun tidak sama persis, tetapi punya beberapa perbedaan. Perbedaan ini adalah satu, maka di ranah sosial kita menyebut anak-anak ini sebagai difabel, bukan disable ya. Kalau di ranahnya medis itu lebih menyebut sebagai disable. Maka kata-kata disabilitas, anak disabilitas, anak yang tidak mampu melakukan aktivitas sama seperti anak yang lain. Tapi dalam konteksnya sosial kita menyebut anak ini adalah difabel. Jadi difabel itu adalah different ability, punya kemampuan yang berbeda. Ya, punya kemampuan yang berbeda. Ini perbedaan karakteristik fisik pada Down syndrome yang tidak sama seperti anak yang lain. Sehingga kita tentu mendesain satu bentuk aktivitasnya disesuaikan dengan karakteristik fisiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak Down syndrome itu memang punya kondisi fisik dan kondisi medis yang
berbeda, harus punya perhatian khusus gitu dengan kondisi medisnya. Walaupun tidak semuanya sama. Karena anak Down syndrome itu mungkin karakteristik fisiknya hampir sama. Semua anak Down syndrome hampir sama. Mungkin 99% hampir sama. Kenapa saya katakan 99%? Karena untuk yang 95% tipe trisomi, untuk yang 4% tripe translokasi, itu dengan fenotip dengan fenotip yang hampir sama. Yang kelihatan karakteristik fisiknya ringan itu cuma 1% untuk yang tipe mozaik. Jadi makanya saya katakan 99% karakteristik fisik anak-anak Down syndrome sama. Tetapi problem medisnya bisa berbeda. Problem medisnya berbeda. Misalnya begini. Dikatakan 50% anak Down syndrome itu punya gangguan jantung bawaan. Baik itu gangguan katup, baik itu gangguan bocor di dindingnya, ada yang namanya ASD. Jadi ada bocor di serambinya, bocor di biliknya atau di dua-duanya, atau ada yang katupnya yang bocor, itu ada. Jadi jantung bawaan itu 50% pada anak Down syndrome. Artinya berarti kan ada 50% itu yang nggak ada masalah jantung kan? Ada masalah. Nah, jantung itu berpengaruh sekali terhadap kemampuan fisik anak-anak ini. Nah, jantung sendiri, gangguan jantungnya juga variasi klinisnya luas. Dari yang gangguan jantung yang membutuhkan operasi, ada yang membutuhkan kateterisasi, ada yang dengan obat, ada yang cukup dengan observasi sembuh sendiri. Itu juga berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa menyamakan. Anakmu kok dioperasi, anakku enggak. Anakmu nggak usah dioperasi, anakku aja nggak dioperasi, nggak apa-apa kok. Anakku awalnya juga jantung, tapi 2 tahun ternyata udah sembuh. Masing-masing bisa berbeda. Masing-masing bisa berbeda. Kemudian bisa problem gangguan pernapasan juga berbeda. Ada anak yang napasnya bagus, ada anak yang enggak. Terus fungsi sarafnya juga begitu, sama. Kondisinya juga berbeda. Saya mulai punya beberapa anak Down syndrome yang dengan kejang. Ini anaknya kejang. Ada kondisi sensorinya yang berbeda misalnya. Loh, anak saya kok matanya kok katanya kurang bagus ya, tajam penglihatannya, harus pakai kacamata, kok anakmu enggak? Karena fungsi sensori matanya berbeda. Ada anak Down syndrome mesti harus pakai alat bantu dengar, ada yang enggak. Ada yang punya problem endokrin misalnya tiroidnya kok rendah sekali. Tiroidnya rendah, pencernaannya susah, BAB-nya susah, berat badannya nggak naik-naik, kemudian ototnya lemes sekali, lidahnya kok lemes juga, kurang dilatih oralnya kok kurang. Karena ternyata endokrinnya rendah, hipotiroid misalnya. Kok anaknya ada yang tiroidnya normal, kok malah justru ada yang hipertiroid, malah tiroidnya juga ada yang tinggi, walaupun sebagian besar hipotiroid, tetapi ada yang dengan tiroid normal atau yang ada hipertiroid. Sehingga hormon metabolisme ini mempengaruhi kondisinya juga, anak juga berbeda. Kemudian fungsi kognitif ya. Kalau zaman dulu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang mampu didik, ada yang mampu latih. Jadi ada anak yang kognitifnya sepertinya kok mendekati normal gitu ya. Belajar ngomongnya cepat, ininya juga cepat, bisa sekolah juga nggak terlalu ketinggalan gitu ya. Tapi ada anak kok yang kayaknya kok lelet banget sih, kalau diajarin kok nggak paham-paham. Diperiksa kok kayaknya juga agak rendah nih IQ-nya. Itu juga berbeda kondisi. Kondisi muskuloskeletal misalnya, kondisi ototnya. Ada anak yang ototnya kayaknya juga kenyal bagus, ada anak yang lembek sekali, ada anak yang sendi-sendinya kayaknya normal, ada kok yang lemas sekali sampai kayak orang yang atlet senam itu ya. Atlet senam itu kayak terlalu lentur gitu, terlalu lentur. Kok beda-beda ya? Nah, kok beda-beda seperti itu? Ada yang sangat lemah, ada yang enggak. Terus problem hematologi, problem imunologi, ini kondisinya juga berbeda. Atau mungkin problem urogenital juga berbeda. Ada masalah pencernaan yang berbeda. Kok ada anak Down syndrome yang awalnya kok mesti harus operasi usus, hanya ususnya terlalu kecil. Ada yang anusnya ternyata juga sempit sehingga mesti harus dibuka. Ada yang macam-macam. Bapak Ibu, saya katakan anak-anak DS itu memang punya problem medis yang banyak, tetapi dengan variasi klinis yang berbeda. Hal yang perlu dilakukan karena kondisi medis itu berpengaruh sekali terhadap kapasitas kemampuan melakukan aktivitas atau di dalam pertumbuhan dan perkembangan fase berikutnya, maka sejak awal anak-anak kita tetap konsultasi, evaluasi berkala dengan dokter anak.
Harus karena ada banyak sekali kondisi medis yang harus dikonsultasikan dengan dokter anak. Jadi nggak cukup ketemu dengan terapis, nggak cukup ketemu dengan guru, karena kebutuhan medisnya ada. Sama kayak misalnya saya sama Pak Slamet nih, saya nggak tahu Pak Slamet umurnya berapa. Kalau udah di atas 40 tahun, itu minimal harus cek kondisi medis, itu minimal 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Kenapa? Kalau udah di atas 40 tahun, pasti sudah terjadi penurunan banyak fungsi. Bisa mungkin tensinya naik, mungkin gulanya naik, mungkin ininya kolesterolnya tinggi, macam-macam. Kenapa? Ya, harus itu. Ya. Harus konsultasi secara teratur supaya kondisi medisnya bisa ditangani. Ini ada banyak, nggak usah periksa, nanti kalau diperiksa nanti ketahuan banyak penyakitnya. Ya, memang kalau udah ketahuan penyakitnya kan bagus, bisa diobati. Enggak takut. Ya, banyak orang yang takut periksa karena nanti aku malas nanti konsul ke dokter, nanti anak saya suruh operasi misalnya begitu. Kadang-kadang suka begitu. Nanti kasih obat itu nanti obat kan zat kimia, takut nanti ginjalnya nggak kuat, rusak dan seterusnya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu yang punya anak Down syndrome di umur berapapun itu harus punya jadwal rutin berkonsultasi ke dokter anak, terutama dokter tumbuh kembang ya, supaya bisa terevaluasi, bisa termonitor. Karena apa? Kalau kondisi medis yang stabil akan membuat anak-anak kita akan bisa secara fisik lebih bagus. Nah, ini beberapa problem gerak. Saya akan sampaikan sedikit Bapak Ibu. Pertama, kecenderungannya anak-anak Down syndrome itu ototnya lemes, lebih lemes. Kalau diraba lembek. Ya, Bapak Ibu pernah ada ngisi balon pakai air ya. Kalau ditekan itu kan lembek sekali ya. Nah, lembek sekali. Ya itulah gambaran ototnya anak-anak kita. Jadi otot yang bagus itu adalah otot yang kenyal. Bapak Ibu nanti boleh silakan diraba masing-masing ototnya. Kalau ototnya itu kenceng, kenyal, itu artinya otot dalam kondisi bagus. Tapi kenceng belum tentu normal ya, karena kalau habis aktivitas berat, nggak pernah